Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat malam. Hai. Halo. Malam hari ini kita kedatangan penyusup, entah dari planet mana, yang pastinya kita mau perkenalan dulu dengan penyusup malam ini. Siapakah dia? Silakan perkenalkan dirinya, Mas siapa namanya, Mas? Halo, selamat malam semuanya. Malam, bro. Akang namanya siapa, Akang? Malam, bro. Akang saha. Oh, nama Saha, saya Kak. Didit. Oh, Umur masih 22 tahun, kebetulan jomblo. dari Ganti ya, mana? bro. Umur ya? Dari mana? Dari kamar sebelah tadi ditarik sama wanita ini. Oh. Udah Ya, segitu aja ya. nah, Terima kasih loh ini buat semuanya penghuni-penghuni Chit-Chat Online udah mau ngundang saya yang selama ini tidak bisa terlihat dan Iya. akhirnya terlihat. Kayak makhluk halus ya, bro. Yes, ya, bro. Yes, bro. Yang sabar ya. Akan sabar makanya. Tapi hari ini penyusupnya nggak satu, tapi ada dua ya. Iya. Siap. Nah, yang satu ini Siap. perkenalkan diri sendiri tanpa kita info. Yuk, siapa? Hai. Nama aku Gaby Hambila. Masih udah kenal kan? Penyusup jangan so akrab ya. Yaudah, nanti katanya mau nanya-nanya nih penghuni tetap Chit-Chat Online mau nanya-nanya kita katanya ya. Gaby duluan yang bertanya yang pertama penyusup. Oke. Boleh. Oke. Boleh. Untuk Ibu Ica dan Mas di sebelahnya. Ya. Biasa aja, Gap. Gayanya nggak usah kecentilan. Siapa yang kalau tidur ngoroknya paling kencang? Yang Oke. ngorok kan? Oke. Sesuai. Kamu lah. Sama. Mama. Ya, Apa? Yeay. Kalau benar jawabannya boleh ciuman nggak? boleh. Boleh. Birahi ya. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Oh, Gaby nambah. Berapa ukuran kaki Ibu Ica? Kebangetan nih kalau nggak tahu. Laki-laki macam apa Anda? Ukuran yang lumayan kali tahu. Ukurannya susah soalnya dicari. Aku aja tahu. Jawabannya Berapa? Yeay. Serius jam 40. Iya. Kaki apa kaki? Menuju 41 malah sekarang. Ya Allah, genapin aja 42 kali. Enggak, itu Betul, kasih tepuk tangan dong. ukuran kaki bertambah seiring dengan bertambahnya anak. Berarti kapal ini, Gaby, kapal ini jawabannya cocok ya. Sejauh Oke. ini. Sejauh ini begitu. Sejoli dan sehasrat. Masih awal. Pokoknya jangan sampai kalian bikin kita berantem ya. harusnya sih. Itu resiko. Gaby, ada pertanyaan lagi, Gaby? Ada satu lagi. Ya. Apa makanan yang nggak disuka sama Bang Dito? Yang nggak disuka. Ya, Yang nggak disuka. Nggak suka semuanya masakan Ibu. Gaby, anaknya boleh dilakban dulu nggak? Coba lihatkan. Apa itu nggak kelihatan? Pare. Pare. Itu apa? Pare dan pepaya. Oh, ada. Oh, pare dan pepaya ya. Oke, aku nanya boleh ya? Boleh. Enggak. Saudara Didit, Donis. jawab pertanyaan saya.
Siap yang mulia. Saya. Ratu. Istri saya nggak pernah tahu kalau saya Apa ya? Hati-hati. Sejujurnya Jangan kurang- semua yang saya sembunyikan otomatis dia selalu tahu ya. Mungkin Anda kurang jago menyembunyikannya. Semua chatting saya dia tahu. Semua uang yang saya suruhkan di lemari dia tahu. Suruh-suruh Pasti ada kan ya. dong. Saudara Didit, pasti ada dong. Ada yang istri nggak tahu. Nggak mungkin nggak ada. Jawab. Dan setelah ini kami pun akan tahu. Gaby diam, tolong. Apa ya? Oh, istri saya nggak tahu kalau saya mencintai dia lebih besar daripada mencintai. Gombalnya luar biasa. Terakhir kami ke kamar sebelah ya. Oke. Saya nanyakan lagi. Oke. Saudari Ica. Yes. Bibirnya bergetar gitu. Itu bibir apa handphone? Saya. Oke. Saudari Ica, Ya. ini yang pura-pura nanyanya ini ya, Jeng Ica ya. Saya paling malas kalau lihat suami lagi. Ngegames. Ya, curhat ya. Kamu suka juga nge-games. Nggak separah dia. Game apa Palingnya sih? gamesnya Ludo. Ludo. Kalau kalau main Ludo kan bareng. Kalau Mobile Itu- Legends itu tuh sampai berjam-jam. Itu sampai Ya, sebel. Paling sebel ya? iya itu Kenapa? misalnya tuh tugas dia kan pagi-pagi buang sampah, lipet selimut. Kalau lagi nge-games suka lupa dengan tanggung jawab. Saya masih ada pertanyaan lagi. Oke. Oke. Saudara Didit, Ya, siap. Boros. jawab pertanyaan saya. Saya paling kesel kalau di rumah, kalau istri lagi. Males masak. Soalnya ya, ini sedikit curhat. Itu yang saya inginkan itu. Ingin merusak. Soalnya kalau nggak masak sehari, itu kalau pesan makanan itu, aduh. Kalau masak itu paling makan sehari 3 kali ya. Tapi kalau nggak masak, itu makan sehari bisa 4 kali, 5 kali karena mesen. Oh, gitu. Iya. Budget juga ya. Iya. Makanya, Makanya pada nikah. iya. Sih. Ini istri yang cukup boros. Kira-kira di sana ada yang hemat nggak nih? Makan tuh. Dia bisa masak, bisa masak. Di antara kalian ada yang hemat nggak? Nggak gua ada, bisa kalau gue masak. nggak. Gue nggak bisa masak. Bisa masak. Tapi yang Nggak bisa pastinya, walaupun istri nggak bisa masak, Iya. tetap dong kan sama istri ya. Iya. Sayang Coba dong. dipandang istrinya, sayang pandang dong, sayang pandang berdua. Sayang pandang. Anda konsultan pernikahan. Saya masih ada pertanyaan lagi loh. Boleh. Boleh. Silakan. Lagi. Saudari Ica, saya paling seneng kalau lihat suami lagi. Yaelah. Lanjang. Yang saya tanya, Icanya, bukan Diditnya, Ica. Ayo. Kalau suami Transfer lagi duit. banyak project, Oh, iya. Wanita yang smart, Suami. wanita yang pintar. Aku lagi. Boleh. Iya, Iya. Belum Apa-apa. berantem kok ini. Terusin aja. Oke, saudara Didit, Ya, saya. saudara Didit paling nggak tega kalau lihat istri ngapain? Nggak tega, kasihan aja lihatnya istri itu lagi ngapain.
Paling kasihan kalau lihat istri lagi inget Khalid sama Kavi. Oh. Nino Mengandung mancing bawang. Ya. Mengandung bawang. Terus kalau itu Mengandung bawang. sebagai sosok suami, apa sih yang dilakukan untuk menguatkan itu? Sudah ya, kenapa ini panjang? Anda. Ya, kalau ngeliat Oh, lagi istrinya, sedih. Lagi sedih pokoknya. pokoknya lagi sedih. Apa sih yang biasa dilakuin? Kalau misalnya dia lagi sedih, biasanya saya langsung ngasih kode. Mah, ayo. Oh, Ayo kemana? Ayo jalan-jalan. Ayo ke mall. Mall, gitu. Pikiran Ayo beli gimana? tanaman, gitu. Ayo cari makan, gitu. Iya. Saya biar langsung- Kesenangan bisa cewek lah ya. ngelupain ya. Iya. Biar bisa ngelupain. Murahan ya Kesenangan saya. cewek lah. Saudara Didit. Siap. Oke. Ini ada pertanyaan titipan. Ya. Biasanya sih yang paling sering sabar. Yang paling sering minta siapa sih di antara berdua? Minta duit. Ya bisa minta duit atau lagi pengen itu tuh, ya sabar. Biasanya siapa Gue sih? masih kecil ya, gue gak denger. Gue masih kecil gak denger. Saudara Didi jangan tersipu-sipu gitu, tolong jawab pertanyaan saya. Yang paling sering minta, kalau minta duit udah pastilah saudari Caca kan. Kelihatan. Nah, tapi kalau yang paling sering minta itu ya saya lah. Oh. Sehari itu bisa 6 sampai 7 kali lah minta. Ya, minta makan ya. Ya minta makan. Nah doang nggak Tepuk tangan dikasih. dong, Iris, semangat. Kasih tepuk tangan dong. Ada lagi. Dalam seminggu Apa tuh itu? bisa sampai 80 kali mintanya. Dan oh. Minta maaf. Oke. Aku masih ada pertanyaan titipan. Ini pertanyaan buat saudara Didit. Lagi. Ada suaranya? Lagi. Oke. Kan udah berumah tangga ya. Kita agak fokus sedikit ke hubungan rumah tangga. Pertanyaan titipannya adalah, pernah gak sih ketika berhubungan berfantasi yang aneh-aneh? Ayo jujur. Ini kayaknya pertanyaan titipan dari itu ya. Dari orang yang mau menikah kayaknya ya. Nggak usah komen, Pernah nggak jawab sih? dong. Jawab dong. Protes. Pas lagi begitu nggak pernah berfantasi, tapi pas sebelumnya berfantasi, bahkan ngajakin. Gimana kalau kita gini? Pak? Loh, iya dong. Wajar dong. Mas, Iya, gimana benar, kalau benar. sekali-sekali kita di kamar tetangga? Gimana? Terus Gimana istrinya kalau bilang sekali-sekali gitu. kita di dapur, di teras gitu kan? Iya. Gitu. Nggak apa-apa, wajar itu. Istrinya jawabnya Gimana? apa? Istrinya jawab, Ica gimana jawabannya? Ica mah jawab les ya, jadi sedikit dengan jawaban, actionnya yang banyak. Ayo gitu, ayo. Ketahuan ya. Ketahuan ya. Pintar. Gue sedikit ngomong, banyak aksi. Oke. Makanya kita Kalau- sekarang lagi nyari ini nih, nyari cambuk, ada yang jual nggak di sini? Biasanya saudara diri kalau misalkan ada istri ngambek, biasanya cara untuk ngademinya gimana sih? Diemin. Hah? Ini ya. Terus Ntar baik sendiri gitu.
Diemin, Baik sendiri. diemin, kasih duit. Oh, Tetap ya. ujung-ujungnya duit ya. Gampang Kalau- bener kalau dipancing ya, ngambek- Bu. Kalau ngambeknya karena kesalahan dari guanya, ya gue minta maaf gitu. Tapi kebanyakan siapa yang salah? Sejak kapan sih cewek salah? Jadi, rahasia rumah tangga awet itu adalah biarkan wanita itu selalu. Uang. Kembali ke Bukannya pasal uang. 1. Iya. Istri selalu benar ya enggak? Senjata pemungkas, cuan. Ya. Kan. Yoi bro. Iya bro. Tapi No, nggak kok nggak bikin pas ya, No? kalian makin trauma buat nikah kan? Enggak, malah enggak bikin, deh, kayaknya. malah bikin kita tambah jijik untuk menikah. Aku ada pertanyaan lagi nih Ya. Oke. sama saudara Didit. Ya. Kayak gue nggak ada fungsi ya di sini. Bye. Ya, itu doang. Kan jarang-jarang nih editor ada. Kalau kita kan udah sering ngobrol. Aku pengen tahu nih, Iya. budget berapa sih dulu nikahnya? Budget, Nah, ini ceritanya menarik nih. Mau diceritain nggak? Ya panjang nggak? Panjang. Kalau Boleh. panjang kita Panjang, kalau Kak. panjang kita istirahat dulu. Jadi gini, dulu pas gua nikah sama Ica itu tahun 2000 berapa sih? Oh, tahun 2013 Oh, itu kita ada duit buat nikah, buat pesta. Nah, itu duit di tahun 2013 sekitar 70-80 juta itu kan lumayan banyak ya. Banyak Hmm. itu. Ya, apalagi untuk nikah di Solo, di kampung kan. Gitu kan. Nah, tapi kita diskusi gitu kan. Ini nikah mau pakai pesta apa enggak gitu. Kalau misalnya pakai pesta, 80 juta ini atau sekian puluh juta ini akan habis dalam satu hari, satu malam. ya, Kan? pasti. Apalagi Terus, di daerah Kalau kampung misalnya ya. nggak pesta, duit ini diapain? Akhirnya kepikiran sama kita, karena kita udah bosen ngontrak, ngekos, pindah sana sini. Kalau nggak salah 60 juta itu kita jadikan DP rumah. Dan 20 jutanya kita adakan acara nikah yang mana yang diundang hanya keluarga-keluarga dekat gitu. Keluarga inti ya. Keluarga inti dan sahabat-sahabat dekat gitu. Nah, jadi makanya Makanya kalian nggak diundang. Langsung nyamber ya. Nyamber ya. Makanya gua nggak nanya sama wanita itu, nyamber aja. Iya, bener, Bro. Terus lanjut. Itu iya, 60 juta. makanya kalau 60 juta. jawab pertanyaan Nino tadi, berapa biaya nikah kita kemarin? Itu paling cuma 20 sampai 25 juta something. Cuma segitu Oke. aja. Itu udah termasuk Nah. tiket pulang kampung. Udah termasuk semuanya. Udah Akomodasi makan. apa sih udah masuk? Makan apa, foto semua dan lain-lain gitu kan. Cincin nikah apa semua. Gitu. Ternyata kalau memang ada niat untuk menikah itu budgetnya juga nggak banyak-banyak aja kalau kita bisa atur ya. Bener nggak? Benar. Setuju. Ya, yang penting niatnya. Nah, ini yang berdua ini ada niat nggak sih buat menikah, Tanta sama Randy? Hei, Anda mirror dong. Mirror. Hey. Aku ada pertanyaan lagi nih. Boleh. Apa? Di antara rumah tangga nih berdua nih, Jeng Ica sama Didit ini, berlaku nggak sih prinsip duit suami, duit istri? Duit istri adalah duit suami. Enggak. Jadi Gue gimana? jawab ya, prinsip kita, I- duit suami, Kalau duit duit langsung aja jawab. Iya. istri, duit istri. Duit kan? istri. Duit istri. Duit istri. Duit Selamat ya, keluarga. Jeng. Hah? Selamat ya. Tapi kalau mau rezeki lancar tuh memang begitu, harus terbuka keuangan sama manajer keuangan di rumah. Bagus.
Tapi kalau kayak begitu-begitu itu ada ini nggak sih dari Pembicaraan saudara? awal gitu gimana gitu loh. Kenapa? Maksudnya itu ada kesepakatan awal nggak sih di antara kalian berdua gitu? Kalau soal duit-duit ginian, karena kan memang sensitif ya. Ya, kesepakatan kita di awal itu adalah bukan fokus ke duitnya ya, tapi lebih fokus ke komitmennya adalah kita nggak ada yang ditutupi. yang namanya ditutup-tutupi gitu. Jadi semuanya terbuka gitu. Jadi Pakaian apa lagi? Jangan abis ini langsung ke kamar ya. Jadi, misalnya gini, masalah duit ya. Misalnya gua gajian, anggaplah gaji gua itu 1 juta lah ya. Gua gajian 1 juta, akhirnya gua kasih istri, nih mah untuk kebutuhan sehari-hari 300.000, untuk kebutuhan anak-anak 200.000, dan ini untuk kamu selama sebulan 200.000 misalnya. Jadi Terus untuk aku? Pelakor. Jangan harap Anda. Jadi pengotak-ngotakannya itu udah ada gitu ya? udah ada. Nah, jadi kan tadi sisa 300. Nah, itulah yang buat Nino. Oh, Nino porsinya lebih besar ya. Nino lebih besar ya. Akhirnya aku berjaya. jadi selir nih, Nino. Nah, maksudnya yang sisa 300 tadi itu kan itu duit suami gitu kan. Tapi karena kita ada keterbukaan ya kasih tahu ini duit aku gitu. Jadi aku megang ada 300 gitu. Tapi ada nggak sih minta lagi gitu sama istri? Selalu. Kalau udah misalnya dikasih nggak? Atau pakai ngegas dulu? Enggak dikasih. Sih duitnya gitu. Nggak dikasih. Kalau mau duit lagi kerja gitu. Masya Allah, Tuhan sadis banget kayak Ibu Tiri. Sepertinya diri ini suami takut istri ya. Iya. Kalau di kita mah yang justru yang jago ngatur keuangan tuh gue. So pasti kelihatan, Bu, kelihatan. Aku nanya dong. Cash Aku flow nanya ya. dong. Boleh. Hal-hal kecil apa yang sering banget bikin ribut di rumah tangga? Celana dalam nggak berantakan gitu mungkin. Iya. Ya, lupa buang sampah. Oke. Terus Apa lagi? naruh anduk sembarangan. Ini Apalagi? Indonesia banget itu. Apalagi ya, hal kecil apa yang bikin berantem? Oh, ini paling kayak rebutan casan gitu, itu bisa berantem. Oh my God. Ya elah, jangan doang. Kita main ludo aja bisa berantem. Tapi kalau dilihat ya dari pasangan ini, masih hal-hal kecil yang bikin mereka ribut itu masih hal-hal yang lumrah ya, bener nggak? Hasil lah. Hal-hal yang simple gitu. Tapi kadang-kadang masalah-masalah kecil itu yang bikin satu sama lain itu lebih ini ya, lebih mengerti ya, nggak mengerti satu sama lain ya. Enggak juga, kadang-kadang lebih panjang berantemnya. Tergantung orangnya ya. Lu berdua nikah tahun 2013, sekarang 2020, which is itu udah masuk 7 tahun ya? 7 tahun. 7 kan? Ya. Nggak berasa ya 7 tahun ya. 7, nggak berasa, oh iya. 7 tahun, ya orang pasti ada perasaan bosan. Terus pernah ada kepikiran nggak lu berdua itu, oh gua nyesel nih, gitu. Mungkin lagi kesel atau apa, gua nyesel nih. Misalnya Dito ke Ica atau Ica ke Dito gitu loh. Gue nyesel nikah sama lu nih gitu. Kepikiran. Bukan disampein, cuman ada kepikiran aja gitu. Kalau gitu? Selama 7 tahun, kalau ngerasa bosen itu ada, tapi nggak pernah berpikiran menyesal gitu. Jadi itu dua hal yang berbeda kalau menurut gue ya. Bosen itu wajar gitu, karena kita ngelakuin rutinitas yang sama, monoton apa gitu kan. Bahkan dulu sekantor. Bahkan dulu sekantor, terus menghadapi masalah yang sama karena dia keras kepala kan. Kalau Ica ini kan agak keras kepala, itu aja masalah sampai bosen. Tapi kalau nyesel memilih dia sebagai istri, itu enggak gitu. Pesannya tersampaikan yang barusan ya.
Bagus. Di Hot Wheels habis ini. Tepuk tangan dulu dong. Oh iya. Gue nanya sekarang. Gue mau Apa? nanya. Si Gua nggak- barang di mana aja gua tadi nggak nggak ada suara ditanyain. lo. Gue nggak boleh jawab. Iya. Nggak bosan. Boleh. Pernah ngebahas mantan satu sama lain nggak sih? Wah, Sering. Sering ya? Sering. Tapi aku semangat banget. Kenapa? Cerita. Ada ini masih ada Enggak, kita ngebahasnya justru Lucu-lucuan. lucu-lucuan gitu. lucu-lucuan. Lucu-lucuan gitu. Jadi Saling jelekin mantan gitu ya. Iya. Enggak. nggak pernah jelekin mantan, tapi jadi bahan lucuan aja. Kayak misalnya nih, Kita udah kenal satu sama lain. Sebelum namanya B. misalnya Iya, gini nih, B aja, misalnya B sebut aja. namanya B ya. Misalnya pagi-pagi gitu kan, pagi-pagi teleponnya Ica bunyi gitu kan. Terus gua panggil dong, misalnya Ica jauh dari handphonenya kan, gua panggil, "Ma, ada telepon tuh, dari siapa?" "Dari si B," gitu. Gitu, lucu-lucuan kayak gitu. Nanya dong, Apa? kan berumah tangga udah lama nih. Jadi ada komitmen nggak sih untuk privacy masing-masing handphone? Boleh buka handphone masing-masing nggak sih? Boleh. Boleh-boleh aja. Nggak ada. Oh, Nah, Malah kadang dia suka kepo kan ngeliat chat gue gitu. Terus dia yang jawabin. Temen-temen gue beranggapan itu gue yang bales. Ya Allah. ampun, Jadi hati-hati ya di Semua dong grup. isi chatnya kita di grup itu ya. Jadi kalau ada sesuatu rahasia yang mau dikasih tahu, lewat chat aja di grup itu nggak apa-apa. Oh, berarti chat kita yang ada di grup itu dibaca dong, Didit. Pasti dibaca maksudnya. Iya, iyalah dibaca. Oke, aku ada pertanyaan puncak nih buat pasangan ini. Apa sih resepnya biar selalu harmonis dalam berumah tangga? Nah, siapa dulu nih? Itu istri ngalah, kamu lah. Oke, aku dulu ya, Nino. Mas, mesra banget sih aku dan Iya kamu. ya. Kayaknya ada apa-apa deh dulu. Kamu, Didit, jangan sampai orang lain tahu. Oke, silakan. Ica udah tahu kok. Udah ngerestuin kok Ica gitu. Kok Randy yang menggebu-gebu? Ya, Oke. resepnya ya tadi pertanyaannya tentang resepnya kenapa bisa sampai sekarang. Harmonis. Kenapa bisa harmonis? Resepnya adalah selalu ada perbedaan. Gitu. Jadi kalau menurut gua nikah itu kalau misalnya kita nikahin orang yang sama kayak diri kita, kan kadang kan orang pengen nikah, gue tuh pengen cewek yang kayak begini, gue tuh pengen cewek yang pemikirannya begini, harus begitu gitu. Berarti sama aja dia tuh mencintai dirinya sendiri gitu. Akan lebih bosen tuh kalau misalnya Banyak yang sama. akan lebih bosan kalau misalnya banyak yang sama. Justru perbedaan itulah yang bikin apa ya, lebih berwarna lah pernikahan itu gitu. Jadi selama perbedaan itu ada, pasti semakin seru lah pernikahan itu. Ya berantem mah standar biasa. Tapi Penyelesaiannya nggak nanti cakar-cakaran, di kan? kamar. Tapi nggak cakar-cakaran kan? Oh enggak, Cambuk-cambukan. cambuk-cambukan. Oke. Yang lain ada Gue- pertanyaan nggak sih? Ada. Oke, silakan. Selama 7 tahun pernikahan, hampir 7 tahun. Udah 7 tahun atau udah jalan 8 tahun? Hampir. Hampir. Selama 7 tahun itu ada nggak sih pertengkaran terbesar gitu yang Oh, ada. pernah ada? Terus penyelesaiannya gimana gitu? Yang besar pasti ada. Adalah masalah yang apa ya, yang nggak terduga gitu. And then? Iya, jadi hidup kita itu diantara kita berdua nggak ada masalah, orang lain yang Mencari masalah. ya yang membuat itu gitu. Makanya gue bilang kita itu sudah sejauh ini sudah teruji untuk
ada orang lain yang pengen menghasut lah, yang pengen mengusik, yang pengen merusak gitu. Karena memang Nino. Bentengnya ya. ya Nino, oke Nino, udah jelas ya No ya. Jangan jadi orang. nggak ada celah yang ada Oke. celah. Jangan jadi selir. Jangan mau minta dinafkahin terus. Oke, udah jelas, udah clear. Aku klarifikasi ya, maaf Didit. Jadi penyelesaiannya cinta kita tuh selalu lebih besar dari masalah. Nah, Cinta agak novel ya. Nohok ya. Tanta tuh agak kreatif, tolong silakan pertanyaannya. Masih mau nambah anak nggak? Kan belum ada cewek nih. Masih lah. Kan belum ada cewek nih. Kalaupun ada rezekinya, kita sih mikirnya mau adopsi gitu kalau memang. Emang ada rencana sih kalau ada rezeki pengen ngadopsi anak perempuan. Gitu. Amin, amin, amin. Ready, siap-siap rambutnya. Dipanjangin. Siapa tahu lu diadopsi kan? Kita mau adopsi anak perempuan ya, bukan anak singa. Sebenarnya kalau mau di list ada kriteria, ada pantangan, ada apa-apa segala macam, itu semua akan terbantahkan ketika kalian menemukan orang yang udah klik gitu. Nah, Yes. Nggak ada Setuju. jawabannya, maksudnya. setuju. Makanya kalau ditanyakan menikah karena Allah itu udah pasti. Terus yang kedua, menikah bukan karena embel-embel yang lain, bukan karena pengen ngerubah orang, kasihan atau apa gitu. Jangan pernah berniat untuk merubah orang ya. Terus dalam berumah tangga sekarang planning kedepannya apa sih berdua? Keinginan apa sih berdua yang diinginkan untuk kedepannya? Pengen ini, pengen itu apa sih? Pengen apa lagi? Jadi kita menjalani setiap tahun itu. Jadi setelah dijalanin baru kita tahu, oh kemarin kita habis ngelakuin ini gitu loh. Karena kita nggak terlalu obsesi, nggak terlalu obsesi. Oh tahun depan kita harus mencapai ini, tahun depan harus mencapai ini, enggak. Jadi setelah kita evaluasi baru, oh tahun pertama menikah rezekinya punya anak, terus punya rumah, oh punya kendaraan, oh punya rumah lagi, gitu loh. Jadi, jadi nggak yang tahun depan pengen ini, enggak. Kita mengevaluasi yang udah kita raih sejauh ini. Jadi Planningnya udah terchecklist dengan sendirinya gitu ya? Ya bener. Tanpa direncanakan. Iya. Tanta? Pinter ya Nino ngomongnya. Tumben no. Pesan kita buat ini nih, buat teman-teman yang belum nikah. Paling Ya, kalau pesan gue pribadi ya, nikah itu bukan masalah umur, tapi masalah menemukan orang yang tepat. Nah, makanya jangan pernah menikah sama orang yang ingin hidup dengan kita, tapi menikahlah dengan orang yang tidak bisa hidup tanpa kita. Suka ngegombal. Luar biasa Anda. Iya. Hati-hati Anda. Thank you so much. Sekali lagi kita ucapin terima kasih banget buat Didi dan Caca di session kali ini di chat online. Oke, langsung aja kita pamit. Thank you, dadah. See you next time di chat online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Kapun wabarakatuh. Kak. Sarang heo. Kapun Kak.